Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Silvi dan juga teman-teman semua, izin pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan atas penyelesaian soal yang telah kami dari kelompok 2 kerjakan. Baik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Kemudian ada Muhammad Tegar Pranbrian, ada Jenny Ameliawati, Ahmad Miftahuddin, dan juga Naufal Yuda Utama. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ada soal tentang difusi dalam tabung dengan perubahan panjang jalur. Dengan gambar yang telah dicantumkan, terdapat soal difusi uap air dalam tabung sempit seperti pada contoh 6.2-2. Namun, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.2-2A, pada waktu T tertentu, ketinggian Z meter dari atas. Karena terjadi difusi, level air turun perlahan. Turunan persamaan untuk waktu akhir atau TF agar level turun dari titik awal Z0 meter pada T sama dengan 0 ke ZF pada T sama dengan TF S. Kondisinya pseudo steady state karena levelnya turun secara perlahan. Saat waktu bertambah, panjang jalur difusi atau Z ikut bertambah. Baik, untuk penyelesaiannya, ini menggunakan perhitungan difusi nilai A melalui non-difusi B, yang mana difusi B ini merupakan diam. Jadi penyelesaiannya yaitu menggunakan persamaan. Ada NA sama dengan DAB dikali P per RT Z2 per Z2 dikurangi Z1 PBM dikali PA1 dikurangi PA2 atau NA DAB dikali P per RT dikali Z2 dikurangi Z1 ln P dikurangi PA2 per P dikurangi PA1. Nah, rumus di atas itu dapat dari mana? Jadi rumus di atas itu didapat NA sama dengan min C dikali DAB dikali DXA per DZ ditambah CA per C dikali NA plus NB. Nah, karena difusi B-nya itu diam, maka nilai NB sama dengan 0. Nah, maka menjadi rumusnya NA sama dengan min C dikali DAB dikali DXA per DZ ditambah CA per C dikali NA saja, karena NB-nya tadi 0 dicoret. Ya, Davin Aufa, silahkan Davin. Baik, terima kasih Saudara Jenny. Saya lanjutkan. Dari rumus tadi, jika ditinjau dari tekanan, maka rumusnya dari PV sama dengan nRT menjadi C sama dengan N per V sama dengan P per R dikali T. Sehingga persamaannya dirubah menjadi dari DXA menjadi P, NA sama dengan min DAB per RT dikali DPA per DZ ditambah PA per RT dikali RT per P dikali NA. Karena ada RT di sisi penyebut dan pembilang, maka kita bisa coret di situ dan menghasilkan persamaan NA sama dengan min DAB per RT dikali DPA per DZ ditambah PA per P dikali NA. Lalu ada yang pindah ruas menjadi NA dikurangi PA per P dikali NA sama dengan min DAB per RT dikali DPA per DZ. Lalu kita diferensialkan, di mana DZ dan DPA-nya itu kita pisah menjadi persamaan NA dikali 1 min PA per P dikali DZ sama dengan min DAB per RT dikali DPA. Lalu NA integral DZ sama dengan min DAB per RT integral DPA per 1 min PA per P. Nah, dari persamaan tadi itu diintegralkan kedua ruasnya menjadi NA dikali Z2 min Z1 sama dengan DAB dikali P per RT ln P min PA2 per P
P min PA1. Lalu kita akan mendapatkan persamaan umum dari penurunan tadi itu sama dengan NA sama dengan DAB dikali P per RT dikali Z2 per Z1 ln P min PA2 dikurang per P min PA1. Selanjutnya Saudara Ahmad Miftahudin disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Davin Alfaristi. Saya akan melanjutkan. Kemudian dari bentuk lain itu menggunakan PBM, di mana P sama dengan PA1 plus PB1. Jadi menghasilkan PB1 sama dengan P min PA1. Kemudian P sama dengan PA2 ditambah PB2. Jadi sama dengan PB2 sama dengan P min PA2. Nah, kemudian terjadi persamaan PBM sama dengan PB2 min PB1 per ln PB2 per PB1 sama dengan P min PA2 min P min PA1 per ln P min PA2 per P min PA1, kemudian menghasilkan PBM sama dengan P min PA2 min P plus PA1 per ln P min PA2 per P min PA1. Maka didapatkan hasilnya yaitu ln P min PA2 per P min PA1 sama dengan PA1 min PA2 per PBM. Nah, kemudian disubstitusikan ke persamaan umum yang semula. Di mana yang semula itu NA sama dengan DAB kali P per R kali T dalam kurung Z2 min Z1 dikali ln P min PA2 per P min PA1. Itu menjadi NA sama dengan DAB kali P per RT dikali Z2 min Z1 dikali PBM, kemudian dikalikan PA1 min PA2. Nah, kemudian apabila kondisinya steady state, karena levelnya turun secara perlahan, maka saat waktu bertambah panjang, jalur difusi Z ikut bertambah. Terkait jumlah kilogram A yang meninggalkan cairan, maka MA sama dengan Rho A kali V. Jadi Rho itu M per V. Jadi nanti MA yaitu Rho A kali AC kali DZ, di mana AC kali DZ ini turunan V, di mana V itu satuan meter kubik, atau V itu sama dengan A kali Z, di mana A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat atau meter persegi. Kemudian Z itu jarak, yang mana satuannya yaitu meter. Maka MA sama dengan Rho A kali AC kali DZ. Bentuk kilogram harus dikonversikan dalam mol. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Tegar. Terima kasih Didin. Kemudian kita masuk ke hasil dari persamaan tersebut menjadi NA kali MA sama dengan Rho A kalikan AC kalikan DZ sama dengan MA itu adalah massa A. Perlu diingat bahwasanya massa sama dengan N kali MR. N sama dengan massa per MR. N sama dengan mol dan MR adalah massa relatif. Kemudian kita masuk ke rumus NA sama dengan Rho A kalikan AC kalikan DZ sama dengan MA sama dengan MA ini adalah molekul mol relatif A, perlu diingat lagi. Kemudian kita untuk menentukan flux
NA, maka dibagi dengan fungsi waktu atau DT menjadi rumus berikut. NA sama dengan rho A kalikan AC kalikan DZ per MA kalikan DT. Kemudian kita asumsikan luas penampang atau AC adalah 1 meter persegi. Menjadi NA dikali sama dengan rho A per MA dikalikan DZ per DT. Kemudian kita substitusikan ke persamaan berikut. Diketahui bahwasanya NA sama dengan DAB kalikan P per R kali T kalikan Z2 minus 1 dikalikan BBM dikalikan PA1 min PA2 menjadi sebagaimana berikut. NA sama dengan NA, rho A per MA dikalikan DZ per DT sama dengan DAB kalikan P per R kali T kalikan Z2 minus 1 dikalikan BBM dikalikan PA1 min PA2. Kemudian hasil dari sini kita sederhanakan lagi menjadi DZ per DT sama dengan DAB dikalikan rho dikalikan PA1 min PA2 dalam kurung sama di per R kalikan T dikalikan Z2 min 1 dikalikan BBM dibagi. Kita sederhanakan lagi menjadi rumus berikut. DZ per DT sama dengan DAB dikalikan rho dikalikan dikurangi PA2 dikalikan MA di per R kali T dikalikan Z2 min 1 dikalikan BBM dikalikan rho A. Hasil dari ini kita ruaskan menjadi berikut. DT dalam kurung DAB dikalikan rho dikalikan PA1 min PA2 dikalikan MA sama dengan R kali T dikalikan Z2 min 1 BBM dikalikan rho A dikalikan DZ. Kemudian menjadikan DT sama dengan R kali T dikalikan Z2 min 1 dikalikan BBM dikalikan rho A dikalikan DZ di per DAB dikalikan rho dikalikan PA1 min PA2 dikalikan MA. DT sama dengan rho A dikalikan RT dikalikan BBM di per DAB dikalikan P dikalikan MA dikalikan PA1 min PA2 Z2 kurangi Z1 dikalikan DZ. Kita ambil permisalan Z2 dikurangi Z1 sama dengan Z. Kemudian menjadi DT sama dengan rho A dikalikan R kalikan T dikalikan BBM di per DAB dikalikan P kalikan MA dikalikan PA1 min PA2 dikalikan Z DZ. Kemudian akan saya lanjutkan ke rekan saya Noval Yuda Utama. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Ini mari kita selanjutnya membahas dari pembahasan tegar. Gimana kita akan menghilangkan diferensial, maka kita integralkan persamaan tersebut dengan pembatas, yaitu detik awal hingga ke detik akhir atau TF, dan pada jarak awal diakhiri dengan jarak akhir. Nah, akan menghasilkan integral TF batas minimum TO dan batas minimum akhir TF kali DT sama dengan rho A dikali RT kali PBM per DAB kali P dikali MA dikali PA1 dikurang PA2 atau tekanan dikali integral batas awal Z0 dan batas akhir ZT dikali ZDZ yang Z tadi berasal dari substitusi akan menjadi TF atau waktu akhir sama dengan rho A dikali RT dikali PBM per DAB dikali P dikali MA atau massa relatif A molekul dikali PA1 dikurang PA2 dalam tutup kurung dan dikali buka kurung ZF kuadrat dikurang Z0 kuadrat per 2 tutup kurung. Nah, kita akhirnya mendapatkan hasil akhir yaitu dari persamaan tersebut TF sama dengan rho A dikali RT dikali PBM dikali ZF kuadrat per Z0 kuadrat dibagi 2 MA kali DAB dikali P dikali PA1 kurang PA2. Nah, inilah hasil persamaan akhir dari
kondisi waktu akhir yang di mana level tersebut turun dari titik awal yaitu Z0 meter pada titik waktu T0 menjadi ZF atau titik akhir atau panjang akhir pada waktu T atau sama aja TF per second. Nah, dapat terlihat bahwa detik akhir itu berbanding lurus dengan masa jenis serta perbedaan jarak yang dihasilkan. Ya, sesuai. Dikarenakan semakin banyak jarak yang dibutuhkan, maka waktu untuk mencapai jarak tersebut juga semakin besar. Namun, waktu tersebut dapat dipersingkat karena tekanan, di mana semakin besar tekanan tersebut, maka tentu juga waktu yang dibutuhkan semakin rendah. Dan itu juga termasuk tingkat difusitasnya dan molekul relatif, di mana itu karakteristik dari material yang sedang berdifusi tersebut. Sehingga semakin tinggi difusitas, maka semakin cepat juga proses tersebut. Di mana dapat terlihat bahwa air tersebut semakin lama semakin atau zat tersebut semakin lama semakin berkurang. Oke. Sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kembali ke Mbak Jenny. Baik, terima kasih Naufal Yuda. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih penjelasan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Terima kasih juga Bu Silvi dan teman-teman semua. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.